Buat para pengusaha yang punya hutang dalam bentuk US dollar atau mata uang lainnya, pasti sekarang bakalan deg-degan banget melihat nilai transaksi rupiah yang turun terus seperti ini kan. Nah, bagi banyak pengusaha, fluktuasi ini bukan sekedar angka di layar berita aja, melainkan potensi rugi nyata di pembukuan perusahaan. Namun, tahukah teman-teman bahwa di balik kerumitan valuta asing tersebut sebenarnya terdapat aturan main pajak yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi bisnis kamu. Jadi jangan sampai kerugian dari kurs mata uang asing ini akhirnya makin membuat rugi kembali perusahaan kamu. Jadi kita harus pahami dulu nih selisih kurs ini, baik itu untung ataupun rugi pajak. Dalam kacamata pajak, selisih kurs adalah hal yang sangat adil. Jika kamu mendapatkan keuntungan karena fluktuasi kurs, maka keuntungan tersebut tentunya menjadi objek pajak atau taxable. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Begitu juga sebaliknya, jika rupiah melemah dan utang falas kamu membengkak sehingga timbul kerugian, maka kerugiannya pun otomatis dapat menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible. Nah, teman-teman harus ingat bahwa status ini tidaklah secara otomatis berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah sistem pembukuan yang kamu pilih secara konsisten atau taat asas. Nah, kita pilih dulu ya. Jadi, yang pertama kita harus pilih dulu strateginya, apakah menggunakan kurs tetap ataupun kurs tengah BI. Kalau kita lihat di dalam SE03 PJ 31 tahun 1997, sebenarnya ada dua jalur sistem pembukuan yang terkait dengan kurs ini ya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, teman-teman tuh hanya mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs saat mata uang asing tersebut benar-benar dibayar atau diterima alias realisasi. Jadi, fluktuasi kurs di akhir tahun yang belum dibayar tidak akan mempengaruhi pajak kamu, ya. Nah, yang kedua adalah sistem pembukuan dengan kurs tengah BI. Jika menggunakan sistem ini, pengakuan selisih kurs wajib dilakukan pada setiap akhir tahun sekalipun belum terrealisasi. Menggunakan kurs apa? Ya sudah, pasti menggunakan kurs tengah BI. Nah, artinya apa? Meskipun uangnya belum keluar ataupun masuk, belum terrealisasi gitu ya, laba rugi hasil revaluasi saldo tersebut tetap masuk dalam perhitungan PPh badan. Ingat ya, baik belum terrealisasi dan terrealisasi akan perlu dihitung di dalam perpajakan kamu. Alias, walaupun belum terrealisasi, ini pun misalnya contoh untung, maka untung pun harus dibayarkan PPh-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa yang belum terrealisasi kok tetap harus dihitung? Harusnya kan ini dikoreksi fiskal dong. Jawabannya kembali ke prinsip taat asas tadi. Jika kamu sudah memilih metode kurs tengah BI, maka aturan pajaknya mewajibkan kamu merefleksikan nilai utang ataupun nilai piutang gitu ya, falas sesuai dengan kondisi BI rate di akhir tahun. Melakukan koreksi fiskal atas laba atau rugi kurs yang belum terrealisasi saat kamu menggunakan metode kurs tengah BI bisa saja dianggap salah secara administrasi dan dianggap tidak konsisten menerapkan metode pembukuan yang dipilih. Jika ingin pengakuan hanya saat realisasi, ya harusnya dari awal menggunakan sistem kurs tetap saja. Nah, di bagian sistem pembukuan yang menggunakan kurs tengah BI sebenarnya ada jembatan akuntansi dan pajak yang biasanya kita kenal dengan namanya pajak tangguhan. Seringkali terjadi nih perbedaan waktu antara kapan sih akuntansi mengakui rugi kurs dan kapan pajak mengakuinya. Ataupun perbedaan temporer lainnya. Nah, disinilah pajak tangguhan muncul. Tetapi aku tidak menjelaskan secara rinci khususnya terkait pajak tangguhan ini di video ini, tapi aku hanya informasikan saja buat teman-teman yang mungkin awam untuk hal ini, maka aku sarankan untuk mempelajari pajak tangguhan ini. Nah, bukan hanya itu yang penting gitu ya, tetapi kamu juga harus perhatikan nih di SPT tahunanmu di era Cortex, khususnya di PR11 ini gitu ya. Nah, kamu dituntut nih untuk lebih detail dalam melaporkan rekonsiliasi fiskal, khususnya melalui lampiran L1-nya. Teman-teman wajib mengisi nilai komersil dan melakukan penyesuaian fiskal langsung per akunnya. Jadi, gunakan akun keuntungan, selisih kurs, ataupun kerugian selisih kurs yang memang sudah disediakan by system. Jika ada koreksi karena perbedaan metode, ya tentunya teman-teman harus mencantumkan kode penyesuaian koreksi fiskal yang tepat agar sistemnya dapat memvalidasi. Oke lah, itu udah gampang ya, teman-teman juga udah lakukan itu. Dan yang terakhir, ya waspada aja terhadap SP2DK terkait hal ini. Jadi jangan coba diam-diam melakukan koreksi yang melanggar prinsip taat asas tadi. Kenapa gitu? Di era digital ini, kantor pajak memiliki akses data yang luas. Jika ditemukan ketidakkonsistenan, otoritas pajak berwenang nih mengirimkan surat SP2DK tersebut ya. Nah, intinya gimana sih teman-teman bahwa kenapa bakalan ada SP2DK ketika kita lakukan koreksi? Jadi biasanya koreksi fiskal itu dilakukan oleh teman-teman ketika adanya belum terrealisasi. Nah, ketika belum terrealisasinya menghasilkan keuntungan, nah ada nih ke beberapa mungkin ya yang melakukan koreksi fiskal sehingga keuntungan tersebut tidak diperhitungkan di dalam PPh-nya.
Nah, kemudian oh iya ada satu hal lagi yaitu komponen lain. Tadi kan kita sudah tahu komponen yang pertama adalah sistem pembukuan, dan komponen lain yaitu bahwa rugi kurs itu sebenarnya bisa dibebankan jika tergantung dari jenis penghasilan yang membuat kurs itu timbul. Jika penghasilanmu yaitu berasal dari penghasilan final ataupun bukan objek pajak, maka rugi kurs ataupun untung kurs gitu ya, sekalipun ada ya harus dikoreksi fiskal. Nah, pesannya adalah konsistensi ini menjadi kunci ya, karena berdasarkan SE03 tadi kita harus melakukan ini secara taat asas. Jadi pilih satu metode yang paling sesuai dengan profil risiko bisnis kamu. Jalankan dengan disiplin dan pastikan setiap angka dalam SPT memiliki dasar hukum yang kuat. Artinya gini teman-teman, ekualisasi bukan hanya terhadap omset, terhadap biaya jasa ataupun yang lain-lain, tetapi juga ekualisasi dilakukan juga terhadap selisih kurs, alias kamu harus mempunyai kertas kerja yang mendukung ketika kamu mengatakan ini dikoreksi ataupun ini tidak dikoreksi, ataupun kamu bisa menentukan bahwa sebenarnya keuntungan kursnya sebenarnya sekian. Jadi betul-betul kamu harus pastikan bahwa seluruh kurs yang ada dan tercatat di pembukuan betul-betul memiliki dasar perhitungan yang jelas. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna. See you and bye-bye.